Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu alazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Agung Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama memperbanyak puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita di pagi hari yang ke-23 ini dalam bulan Ramadan. Insyaallah kita mendapatkan suatu ketentuan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan kita masa yang lalu, yaitu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, malam yang mulia, dan kemuliaan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita pun senantiasa membaca salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala daya upaya, harta dan jiwanya untuk mengembangkan agama Islam ini sebagaimana nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW mendapat suatu kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatan lil alamin, mendapatkan rahmat dari seluruh alam. Mudah-mudahan kita yang memperbanyak bacaan salawat dan Nabi besar Muhammad SAW, kita akan mendapat curahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaatnya, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya pada pagi hari ini ada Abrar untuk menyampaikan tausiah subuh ini, namun beliau memberitahukan kepada saya pada pagi hari ini mau berangkat, tapi badannya agak kurang sehat. Maka pada pagi hari ini saya ditugaskannya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Baiklah pada ibu-ibu sekalian, kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Itulah suatu kemuliaan bulan Ramadan.
Mudah-mudahan kita melaksanakan sunnah Rasul, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, dan menyiapkan segala sarana dan prasarana ini akan mendapatkan suatu rahmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu khairum min alfi syahrin. Bagi orang-orang yang beramal, beribadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, amalnya itu lebih baik. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, 83 tahun. Jadi orang yang beramal 83 tahun tidak kalah dengan orang yang beramal 1 malam. Dan orang yang beramal 1 malam pada malam Lailatul Qadar ini tidak kalah dengan orang yang beramal 83 tahun. Mudah-mudahan kita jemaah Masjid Agung ini hendaknya mendapat suatu kemuliaan dengan adanya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari berbagai macam syariat yang dikembangkan oleh para ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, pada malam-malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini memperbanyak amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk berbuatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu suatu kebahagiaan yang tiada terhingga. Apa kebahagiaannya itu? Yaitu Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang-orang yang mendapatkan suatu Lailatul Qadar itu, dia keluar dari segala kesulitan, dari segala kegelapan kecurangan dalam kehidupannya. Dia akan berada di alam yang terang benderang. Itu namanya itqum minan nar, keluar dari semua kesulitan. Kayaumi waladatuhu min batni ummihi, sebagaimana anak yang baru lahir dan ibunya bersih dari segala noda dan dosa. Adapun orang yang tidak beramal pada hari-hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini, yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, mereka keluar daripada keterangan penerangan cahaya yang menuju alam yang gelap gulita. Karena Ramadan ini awal dari kehidupan manusia untuk menuju masa depan yang bahagia. Kalaupun mereka itu mendapatkan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, qadar wa hada, yaitu mendapatkan suatu Lailatul Qadar, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai tahun depan, apapun usaha mereka akan mendapat kecerahan, keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan dari segala aktivitasnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Malah dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu malam penentuan
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turun semua malaikat. War-ruhu dipimpin oleh malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, menjalankan perintahnya masing-masing sesuai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh malaikat itu untuk mendatangi, mengunjungi, memperhatikan, mencatat, memberikan suatu nikmat kepada orang-orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ibu sekalian, kita untuk merebut Lailatul Qadar ini berbagai macam contoh yang diberikan oleh para ulama. Saya pada tahun berapa itu Pak Amrul, tugas oleh Pak Amrul untuk iktikaf di Kota Mekah pada waktu itu. Perhatikan, ada satu kelompok orang yang berniat iktikaf di masjid. Kelompok itu ada 30 orang. Dibagikan satu juz. Ada lembaran-lembaran Al-Quran itu yang satu juz. Baca serempak sampai jam 3 malam. 3 kali mereka itu tamat Al-Quran. Satu kelompok itu. Ada yang satu kelompok yang membaca dan ada yang menyimak. Baca dari Fatihah sampai 10 juz. Dia membacanya. Yang lain baca lagi 10 juz, yang lain membaca lagi 10 juz, saling simak. Semuanya selesai sampai jam 3. Ada lagi yang di sudut sana itu, di lantai yang ketujuh itu saya perhatikan, mereka membawa Al-Quran masing-masing. Tapi saya perhatikan semuanya dalam koridor menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada penyimpangan. Karena jam 3 malam mereka itu selesai melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Usolli sunnatul Lailatul Qadar. Sembahyang mereka masing-masing, tidak berjemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar itu biizni rabbihim, dengan kehendak Allah. Tidak tahu siapa yang didapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salamun dia hatta matla'il fajr, sehingga selesai mereka itu menjalankan tugas kewajibannya dan sunnah-sunnah Rasul sampai waktu fajar. Insyaallah kita seluruh jemaah, seluruh pengurus Masjid Agung, seluruh yang hadir pada malam-malam iktikaf di masjid ini, semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 3 macam doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Muhammad, saya mau berdoa, kau aminkan. Kalau sudah malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan, apalagi yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah,
Jangan kau terima amal ibadah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini kalau dia tidak mendapatkan kemaafan dari ibu bapaknya, tidak mendapatkan ridho dari ibu bapaknya, tidak usah diterima. Amin. Nabi besar Muhammad, masya Allah. Jadi banyak-banyak kita bersyukur, Bapak. Kita mendapatkan suatu hidayah untuk menjadi anak yang soleh. Kalau orang tua kita masih hidup, kita masih banyak kesempatan untuk kita minta maaf, untuk kita menyenangkan hati orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Kalaupun dia sudah meninggal dunia, banyak kesempatan kita berdoa, sembahyang sunat hajat, usolli sunatul hajat, jam 3 itu sudah tadarus. Ya Allah Tuhanku, aku minta kepadamu ya Allah supaya dosa-dosa aku dengan ibu bapakku Engkau ampuni ya Allah. Kemudian kita iringi dengan bersedekah atas nama ibu bapak kita, walaupun satu kurma, walaupun satu gelas air, kita wakafkan, sedekahkan untuk orang yang makan sahur, untuk orang yang berbuka, untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa dan bulan puasa ini. Tuhan akan mengabulkan, menghapuskan segala dosa-dosa kita terhadap kepada orang tua kita. Kita sedekah dengan nama orang tua kita. Karena jangan kita menyangka bahwa kita tidak ada dosa dengan orang tua. Pasti ada dosa, pasti ada keliru, pasti ada salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ibu bapak kita ridho kepada kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita laksanakan sebagaimana ibu bapak kita meridhoi kita semua. Karena walaupun dia sudah meninggal, dia masih tetap hadir di hadapan kita. Apalagi malam-malam Lailatul Qadar ini, dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Karena dia sudah tinggal di dunia ini, rohnya bersama dengan Al-Quran ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahimnya untuk memperhatikan kehidupannya di dunia. Rohnya yang berjalan di muka bumi. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qadar pada itu namanya Lailatul Qadar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Siapa tahu yang hadir pada malam hari ini? Nabi Idris bersama kita. Nabi Idris masih hidup. Nabi Yahya masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Nabi Haidir masih hidup. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada kita untuk menjaga kita, memelihara kita, memberikan petunjuk kepada kita. Karena kita mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui ridho kedua orang tua kita. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, ya Allah, kata malaikat Jibril, tak usah diterima amal ibadah bulan puasa itu sebelum dia saling memaafkan, terutama sekali kepada keluarganya, saudaranya, sanak familinya, karib kerabatnya yang dia kenal selama ini. Ada rasa ketersinggungan, ada rasa sakit hati, ada niat perasaan lebah, ayo rasanya tidak memaafkan itu. Berarti yang memaafkan itu meminta maaf mudah, memaafkan sulit. Kenapa? Sakit rasanya di dalam hati, sakit sulit untuk memaafkannya. Nah, bagaimana cara kita? Kalau dia masih hidup, ya kita kunjungi mereka melalui SMS, melalui video call, kita minta maaf. Nah, kalau kita baru datang, Pak, aku minta maaf, aku minta maaf, tutupnya dia
berarti dosa kami dari dia. Dan dia sudah memaafkan itu. Dia sudah minta maaf. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita sedekahkan untuk orang yang kita sakiti. Karena kita tidak sempat minta maaf kepadanya. Aku sedekah atas nama Pak Rusli, karena Pak Rusli telah mati. Maka sedekahku dengan aku. Dan habis bagaimana? Mudah Tuhan itu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiru wa la tu'asiru. Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita. Oleh sebab itulah maka orang yang beriktikaf di masjid itu menjadi tamu Allah yang tidak ada disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun ibu-ibu beriktikaf di rumah di tempat sejadah masing-masing, jangan tinggalkan sembahyang sunat Lailatul Qadar. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak membawa berkah, mendapat anak, cucu yang soleh dan soleha. Coba ibu tes anak cucu kita, walaupun dia jauh, dia berikan saja di tes. Coba setor berapa ayat kau hafal? Wah, ladasnya. Itu hadiah. Hafal 5 juz dan 7 motor sejak. Wah, bukan main, berkeringat dingin. Umur 5 tahun lah hafal 1 juz Quran. Masya Allah. Bukan main bahagia itu. Itulah mahligai yang akan kita pakai nanti di hari nanti. Anak cucu kita menjemput kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Nah, kita evaluasi uji Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Di akhir-akhir Ramadan ini coba kamu evaluasi pekerjaan kamu selama ini. Evaluasi anak cucu kamu. Ibda' binafsik summa ghairaka. Qu anfusakum. Diri kamu sendiri. Adalah kamu sembahyang Lailatul Qadar, adalah kamu sembahyang hajat, adalah kamu sembahyang tasbih di malam-malam Lailatul Qadar, adalah kamu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Jangan nyimpang karena kepengenan yang berzikir, berjinolanam keparaan dalam masjid seperti oranglah kemasukan. Takut betul sampai sini mana? Ya Allah, Allah, ada yang sayang, tak perlu ada sayang yang seperti nyoket dengan menghadapi orkestra ya Allah. Ada di video banyak ya gambar-gambar yang menyesatkan. Kita jangan sesat. Kita minta keredar perbuatan kita ini senantiasa dalam sunnah Rasulullah SAW. Tahu rukunnya, tahu syaratnya, tertib. Sembahyang tertib, ngaji tertib, tidak mengganggu orang lain. Itu yang dikatakan tertib. Jadi saudara dan saudara, mari kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari segala kesulitan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu yukhrijuhu minadh-dhulumati ila an-nur. Dia keluar dari segala kesulitan, dari segala masalah kesusahan. Dia keluar dari segala penyakit karena as-sabr tasir, karena bulan Ramadan itu menyehatkan. Orang yang keluar dari sakit dia akan sehat. Sebagaimana dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga kita mendapatkan semua apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu ya,
dia minta maaf lah. Yang nak melapor dengan Rasulullah, ya Rasulullah mana laki pada sudah kasih dosa berat. Laki itu presiden dalam rumah tangga. Kekeliruannya hanya Allah. Kalau dia minta ampun kepada Allah, tidak perlu minta maaf dengan kesalahan ini. Ini adalah kurang terima kasih. Dijuk dikit banyak, dijuk banyak masih kurang. Dan terima kasih. Oleh sebab itu di malaikat Jibril yang tunggu jangan terima Tuhan dosa betina yang tak dapat kemaafan dan laki. Dan bersyukurlah kalau laki mati minta maaf. Kalau masih hidup cepat-cepatlah kita saling maafkan rukun damai dalam rumah tangga. Jadi tadi juga sekian kesimpulannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu dia dikeluarkan dari kesulitan, dia akan mendapat rezeki yang banyak membawa keberkatan. Untuk apa kita banyak rezeki tapi membawa kesulitan? Rumah banyak ada di kampung. Nah, apa berkah dulu? Dijual orang beli, disiwa berkah. Rumah boleh kok, masya Allah. Tak berkat itu. Seharusnya kita mendekati umur ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan menangis setelah hari raya nanti. Setelah kita membayar fitrah, tapi air mata kita keluar. Ya Allah, ngapa akhir kehidupan aku ini susah, tidak membawa keberkatan dalam hidupku. Ada yang hidup di dalam rumah sakit, ada yang hidup dalam penjara, masya Allah. Ada yang ditinggalkan oleh keluarganya. Orang bertakbir kegembiraan, kita nangis kesusahan. Nah ini kita harapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang beriman, tenang hidup kamu. Kalau orang tak tenang, berarti dia tak dapat Lailatul Qadar. Hidupnya tenang. Sepanjang kau tak tenang, pedagang tak tenang, petani tak tenang, buruh tak tenang, masalah jadi pejabat tak tenang. Tak bermainlah itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli jannat wadkhuli jannati wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Kamu tergolong orang-orang yang baik karena kamu mendapat Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Agung Al-Bari ini karena ini adalah rumah Allah, salah satu rumah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala harapan dan doa kita hanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil anwar wa shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil arwah wa shalli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur ya alim as-sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa dan salah kami dan kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, anugerahilah kami nikmat dan karunia sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat dan karunia-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami rezeki yang luas yang membawakan keberkatan dalam hidup kami. Anugerahilah kami kesenangan, kebahagiaan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Hindarkanlah kami dari segala penyakit yang tidak meninggalkan rasa sakit pada diri kami dan keluarga kami ya Allah, sehingga kami sempurna di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Allah,
masjid Islam. Tuntutlah kehidupan kami ini ya Allah dalam keadaan selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Waqtim lana bi husnil iman. Tutupkanlah hidup dan kehidupan kami ini dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Segala apa yang kami laksanakan membawakan rahmat dan karunia pada diri kami dan keluarga kami. Oleh sebab itu ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam percobaan. Hindarkanlah kami dari segala godaan rayuan syaitan yang menyesatkan. Allahumma lana dzunubana wa li walidina wa liman ahabana wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jawab subhanakallahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pada Islam yang mungkin untuk bulan puasa ini saya terakhir. Insyaallah kita bertemu pada masa waktu yang akan datang lain waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.